Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Septrianti, NIM 2019-143510. Saya asal dari Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian kepramukaan serta sejarah perkembangannya. Kepramukaan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pada bab 2 pasal 7 ialah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepemukaan atau PDK dan metode kepemukaan atau MK yang sasaran akhirnya ialah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama NPO atau Nederlandse Pathfinders Organisatie pada tahun 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Netherlands Indisch Pathfinder Vereniging atau NIVP pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javans Pathfinder Organisatie atau JPO. Akhirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membentuk organisasi sejenis pada saat itu, diantaranya Hizbul Wahton atau HM pada tahun 1918, JJP atau Jong Java Pathfinders pada tahun 1923, National Pathfinders atau NP, National Indonesian Pathfinders atau NATPJ, Pandu Pemuda Sumatera atau PPS, dan penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO atau Indonesia Pathfinders Organisatie pada tahun 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan, National Pathfinder Organisatie atau NPO dan JIPO atau Young Indonesia Pathfinders Organisatie. Melihat semakin banyaknya organisasi pemukaan milik Indonesia, Belanda melarang organisasi pemukaan di luar Belanda. Melihat semakin banyaknya organisasi pemuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepemukaan di luar milik Belanda menguaskan istilah Pathfinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah Pandu atau kepanduan untuk organisasi kepemukaan milik Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1928, muncullah PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATPJ, serta PPS. Setelah kemerdekaan lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo atau Persatuan Kepandu Indonesia. Namun juga terkendala karena kurang kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Pada tahun 1960, pemerintah dan MPS berupaya untuk membenahi organisasi kepemukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepemukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui, aktivitas pendidikan haruslah diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Profesor Prijono, Dr. Aziz Saleh, serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan Mapinas atau Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono XI, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Ditandai dengan penyerahan baju-baju pramuka oleh Presiden Soekarno pada tokoh-tokoh pramuka, dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang sampai ini masih diperingati.
Sedangkan sejarah perkembangan pramuka di dunia yaitu bermula dari gerakan pramuka pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Brigade, mengadakan perkemahan panduan pertama di Kepulauan Bournemouth, Inggris. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan, dan serangan tentara Boer. Ketika itu pasukannya kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakilinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka yaitu membantu militer mempertahankan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tapi penting, misalnya mengantar pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberi sebuah lencana. Gambar dari lencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Keberhasilan Baden-Powell mempertahankan kota Mafeking membuatnya dianggap menjadi pahlawan. Dia kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting yang ditulis pada tahun 1899 dan menjadi buku terlaris saat itu. Tahun 1920 diselenggarakan Jambu Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia. Tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren. Beliau mendapat sebidang tanah di Kingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilbert Park. Pada tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris, dan tahun 1958 biro kemukaan sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepemukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Sejak tahun 1920 sampai 19, kepala Biro Kepemukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin, yang berasal dari Inggris, Kolonel J.S. Neilson yang berasal dari Inggris, Major Daisy Spray berasal dari Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh L.T. Land. 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lasdio Nagy sebagai sekjen. Biro Kepemukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepemukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Pada tahun 1919, sebuah taman di dekat London dibeli sebagai lokasi pelatihan tersebut. Ia pun menulis buku baru yang berjudul Aids to Scout Martyrs dan beberapa buku lainnya yang kemudian ia kumpulkan dan disatukan dalam buku berjudul Roving to Success for Scout pada tahun 1922. Perkembangan gerakan pramuka tak lama setelah buku Scouting for Boys diterbitkan, pramuka mulai dikenal seluruh Inggris dan Irlandia. Gerakannya sendiri secara perlahan tapi pasti mulai dicoba dan diterapkan seluruh wilayah kerajaan Inggris di koloninya. Untuk kepanduan di luar wilayah kerajaan Inggris, yang pertama diakui keberadaannya dibentuk di Gilbert pada tahun 1908, yang kemudian diikuti oleh pembentukan unit lainnya di Malta. Kanada ialah koloni Inggris yang pertama yang mendapat izin dari kerajaan Inggris untuk mendirikan gerakan kepanduan, diikuti oleh Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Sil ialah negara pertama di luar Inggris yang koloninya yang bentuk gerakan kepanduan. Parade pertama pramuka diadakan di Crystal Palace, London pada tahun 1910. Parade tersebut menarik minat para remaja di Inggris. Tidak kurang dari 10.000 remaja putra dan putri tertarik untuk bergabung dalam kegiatan kepanduan. Pada tahun 1910, Argentina, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, India, Meksiko, Belanda, Norwegia, Rusia, Singapura, Swedia, dan Amerika Serikat tercatat telah memiliki organisasi kepemukaan. Semenjak didirikan, gerakan pramuka yang memfokuskan program pada remaja usia 11-18 tahun telah mendapat respon yang menggembirakan.
anggota bertambah dengan cepat, kebutuhan program pun dengan sendirinya bertambah. Untuk memenuhi keinginan dan ketertarikan para generasi muda pada saat itu, Gerakan Pramuka menambah 4 program dalam organisasi untuk melebarkan lingkup keanggotaan Gerakan Pramuka. Keempat program tersebut meliputi pendidikan generasi muda usia dini, usia remaja, pendidikan kepada putri, dan pendidikan pemimpin bagi pembina program untuk golongan siaga, unit satuan karya, dan penegak atau pendega, mulai disusun pada tahun 1910 akhir. Di beberapa negara, terkadang kegiatan-kegiatan tersebut hanya berawal di tingkat lokal, yang dikelola dalam skala kecil, kemudian diakui dan diadopsi oleh Kuarti Nasional. Kasus serupa terjadi pada pendirian golongan siaga di Amerika Serikat, di mana program golongan siaga telah dimulai sejak tahun 1911. Diangkat ranting namun belum mendapatkan pengakuan hingga 1930. Sejak awal didirikannya Gerakan Kepanduan, para remaja putri telah mengisyaratkan besarnya minat mereka untuk bergabung. Untuk mengakomodasikan minat tersebut, Agnes Baden-Powell, adik dari Bapak Kepanduan sedunia, yaitu Robert Baden-Powell, pada tahun 1910 ditunjuk menjadi presiden organisasi kepanduan putri pertama di dunia. Agnes pada awalnya menamakan organisasi tersebut yaitu Rosebud, yang kemudian berganti menjadi Brownies atau Girl Guild pada tahun 1914. Agnes mundur diri kursi presiden pada tahun 1917 dan digantikan oleh Olaf Baden-Powell, yaitu istri dari Lord Baden-Powell. Agnes tetap menjabat sebagai wakil presiden hingga ia meninggal pada usia 86 tahun. Pada waktu tersebut, panduan putri telah diposisikan sebagai unit terpisah dari panduan pria. Hal tersebut dilakukan menimbang norma sosial yang berlaku saat tersebut. Pada era 90-an, organisasi kepanduan di dunia yang saling bekerja sama antara unit putri dan putra untuk memberikan pendidikan panduan. Program awal bagi pendidikan pembina diadakan di London pada tahun 1910 dan Yorkshire pada tahun 1911. Namun Baden-Powell menginginkan pendidikan tersebut dapat dipraktekkan semaksimal mungkin. Hal tersebut berarti bahwa dalam setiap pendidikan diperlukan praktek lapangan semaksimal, semisal berkemah. Hal ini membimbing bentukan kursus Whitbread. Akibat Perang Dunia I, pendidikan Whitbread bagi para pembina tertunda hingga tahun 1919. Pada tahun tersebut diadakan kursus Whitbread pertama di Global Park. Pada saat ini, pendidik bagi pembina telah beragam dan memiliki kecakupan yang luas. Beberapa pendidikan yang cukup terkenal bagi pembina antara lain pendidikan dasar, pendidikan fisik golongan, hingga kursus Whitbread serta Scouting Centenary. Jika ada yang nanya siapa pemuka di dunia, jawabannya ialah Robert Baden-Powell. Sedangkan siapa pemuka Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono. Terima kasih. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.